Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif wassalisu takbiratul ihrami. Adapun rukun salat yang ketiga yaitu membaca takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu fiha Allahu Akbar, dan tertentu pada takbiratul ihram oleh bacaan Allahu Akbar. Fala tasihhu bi ghairi dzalika, maka tidak sah salat dengan selain yang demikian itu Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya itu enggak jadi. Lil qadiri alaihi, bagi orang yang mampu atas yang demikian itu takbir Allahu Akbar. Wal ajizu anhu ya'ti bima qadara alaihi, adapun orang yang lemah dari Allahu Akbar yaitu ia mendatangkan dengan apa-apa yang ia mampu atasnya, walau bighairil arabiyati, sekalipun yaitu dengan bukan bahasa Arab. Wasunnatu aqiba hadhihi takbirati an yaqra'a du'a al-iftitah. Adapun sunnahnya sesudah ini takbiratul ihram yaitu bahwa membaca oleh seseorang akan doa iftitah, summa yata'awwadha, kemudian membaca a'udzu, memohon perlindungan minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Artinya, ibu-ibu sekalian, kita pada pertemuan ini akan membahas tentang rukun solat yang nomor 3 dari 13 rukun solat, yaitu kita kudu membaca takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram tuh? Takbir yang mengharamkan. Artinya takbiratul ihram tuh takbir yang mengharamkan. Apa artinya takbir yang mengharamkan? Yang tadinya boleh mengerjakan apa saja, sesudah takbir itu menjadi haram, menjadi tidak boleh, haram, maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Tadinya sebelum takbir ngangkat handphone boleh, udah takbir dosa, haram, tuh haram. Yang tadinya sebelum takbir garuk-garuk boleh, pas sudah takbir enggak boleh. Sebelum takbir makan, minum, udah takbir enggak boleh. Sebelum takbir jalan-jalan boleh, udah takbir enggak boleh. Takbir ini disebut takbiratul ihram. Sama kayak saudara umroh atau haji, ada namanya niat ihram. Apa itu niat ihram? Niat yang mengharamkan. Yang tadinya boleh menutup wajah, pas udah niat mah haram. Bagi orang yang mau umroh, mau haji, perempuan begitu. Orang laki pakai baju biasa boleh, pas sudah niat haram.
pakai CD boleh, udah niat haram, namanya niat ihram. Kalau ini urusan sholat namanya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu merupakan kewajiban daripada aturan sholat. Kalau orang sholat tidak membaca takbiratul ihram, pastikan sholatnya tidak sah. Enggak sah karena rukun. Jadi membacanya nih wajib, membacanya. Jadi enggak ngomongin ngangkat tangan, jadi ngangkat tangan enggak wajib begitu. Iya, yang diomongin takbirnya. Apa tuh takbirnya? Mengucap Allahu Akbar. Itu hukumnya wajib, hukumnya wajib. Ngomongin begitu tuh wajib adanya. Seperti di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawudnya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati al-wudu wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kata Nabi, kunci salat itu kudu wudu, yang mengharamkannya takbir, yang membolehkan laginya salam. Kalau udah assalamualaikum warahmatullah beres, boleh lagi. Minum boleh, jalan boleh. Berarti sholatnya udah selesai. Ini takbir. Nabi yang nyuruh. Kata Nabi, ada sahabat belajar sholat, diajarin, idza qumta ila sholati fakabir. Kalau ente udah diri sholat, mau mulai nih, ente awali dengan Allahu Akbar. Begitu. Kata kitab kita, wa yata'ayyanu fiha Allahu Akbar. Bagi orang yang mampu, bacaannya kudu Allahu Akbar. Enggak boleh diganti-ganti. Allahu Akbar. Jangan diganti Allahu A'zam. Nggak usah. Nabinya ngajarinnya Allahu Akbar. Begitu. Ini kudu belajar. Jangan sampai kita Allahu Akbar. Begitu. Jangan sampai Allah. Belajar hurufnya harus benar. Karena ini rukun sholat. Jadi rukun sholat ini totalnya dibagi 3 oleh agama. Dari 13 tuh ada namanya rukun qalbi. Rukun sholat bangsa hati, namanya rukun qalbi. Itu niat, anggotanya 1. Kedua, ada rukun qauli, rukun sholat yang diucapin pakai lidah, namanya rukun qauli. Jumlahnya ada 5 nih, yang kudu diucapin ada 5. Pertama takbir, kudu diucapin tuh. 2 baca Fatihah. Ketiga baca at-tahiyatul. Keempat baca sholawat Nabi. Kelima baca salam. Tuh 5.
namanya rukun qauli, pakai diucapin, mulutnya goyang-goyang, ada suara, begitu, namanya rukun qauli. Ketiga rukun fi'li, rukun gerakan, itu sisanya tuh, sisanya begitu, sisanya itu rukun gerakan. Kan 13, 1 tambah 5 kan 6, 13 aja kurangin 6. Nah itu paham tuh, begitu, kayak gitu tuh namanya rukun sholat. Jadi kita kudu baca Allahu Akbar, kudu nih, ini adalah aturannya kudu baca Allahu Akbar. Kedua aturannya, satu kudu dibaca, baca tuh mulutnya gerak. Kalau qomat kamit doang gak ada suaranya, namanya dukun. Begitu. Jadi enggak qomat kamit doang, ada huruf yang keluar. Aturannya membaca Allahu Akbar ini kudu ngadep kiblat. Kalau belum ngadep kiblat belum boleh ngomong Allahu Akbar, belum dihitung. Kudu kitanya ngadep kiblat, kudu ngadep kiblat. Nah, kata kitab kita ketiga adalah bacaannya kudu berbahasa Arab nih. Allahu Akbar kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, pakai bahasa daerahnya silahkan gitu, boleh. Timbang Allahu Akbar kalau nggak bisa kebangetan, begitu. Aturannya berikutnya kudu kedengeran kuping kita, kudu kedengeran kuping nih, nggak boleh qomat kamit doang, nggak boleh. Mana lagi aturannya lagi? Aturannya kudu bareng dengan niat di hatinya tuh. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya nih tuh, begitu. Tuh aturannya. Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar tuh di hatinya kudu ada nih niat, kudu ada niat. Ini takbiratul ihram. Udah tuh namanya syarat-syarat takbiratul ihram. Kita udah paham rukunnya, bahwa takbir ihram itu adalah rukun. 2, kita telah paham syarat-syarat takbiratul ihram agar supaya kita sah sholat kita, begitu. Enggak boleh kita sembarangan ini dengan takbir ini. Kemudian kita ngomongin sunatnya. Sunatnya apa takbir nih? Sunatnya kan tadi takbir itu wajib, bacanya wajib. Sunat takbirnya ini kalau jadi imam jahar. Apa tuh jahar ya? Kencang. Kalau jadi imam, ibu-ibu ngimamin seturu-turu perempuan, kencang Allahu Akbar, begitu. Itu sunat, begitu tuh sunat. Kalau nggak jadi imam, kedengeran kuping dewe, sunatnya sir. Kayak jadi makmum, sholat sendiri, kedengeran kuping sendiri aja, begitu. Yang penting kuping kita denger tuh huruf-hurufnya nih sampai ro tuh.
itu sunat sir kalau sendiri atau jadi makmum, begitu. Kemudian keberapa nih ya? 3. Sunat tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Jadi begini. Jadi ibu ini karena perempuan, keteknya jangan dibuka. Jangan, iya kalau dibuka orang laki, iya. Walaupun kata ibu saya udah pakai Rexona, biar dipakai. Ibu nggak usah. Tangannya nempel. Begini ibu. Jangan tangannya nggak boleh perempuan, ngurangi ganjaran. Kalau ibu sholatnya tangannya ini kebuka. Jadi ini posisinya mata kita lihat tempat sujud. Ini jempol nih ibu, lurus dengan tempat anting. Jempolnya lurus dengan tempat anting, cuping namanya. Ini nih. Nih jempol. Jari ininya nih, ujung jarinya lurus dengan ujung daun telinga. Jangan lewat. Lurus tuh nempel enggak ya? Oh enggak, baik. Lurus. Kemudian telapak tangannya lurus dengan pundak. Jadi begitu tuh ibunya udah diatur, jangan sholatnya itu. Ya Allah, itu TV. Jangan. Kalau nunduk udah pas diajarinnya. Ini ngangkatnya nih kalau pengen gede, barnya di atas. Kalau pengen gede barnya gimana bar di atas? Allahu Akbar. Udah selesai itu bar, tinggal turunin. Jadi bukan Allahu Akbar. Siapa tuh yang kayak begitu tuh sholatnya? Ada nggak yang kayak begitu? Oh nggak ngaji. Waduh nggak ngaji. Ini kita biar rapi sholat, jangan ngikutin tuntunan jangan lihat orang. Begitu kalau lihat orang bisa salah. Biar gede ganjarannya. Jadi di atas tuh selesai bar, dilatih tangan kita biar ikut Nabi. Kalau enggak bisa di bawah. Allahu Akbar. Bar udah selesai nih. Bar di atas, nggak ada bar di sini. Nggak ada bar di sini, nggak ada. Tapi orang ada, ya orang ngerjain namanya. Ada aja. Begitu. Begitu. Tapi biar kita nih ganjarannya besar. Begitu. Biar ganjarannya besar. Kata Nabi, selesai daripada takbir tuh baru diturunin tangannya. Nurunin tangan nih ganjaran gede. Kalau udah selesai takbir baru tangannya turun. Ini mah belum kelar udah turun. Allahu Akbar. Kelarnya di atas. Biar sempurna. Biar kita tuh rapi sholatnya. Ibu praktek aja, jadi makanya bisa begitu. Saya nih ngajar nggak bakalan banyak-banyak. Saya pengen orang tuh paham. Sebab ini penting. Sebab itu kita mondar-mandir, ngajarin praktek, ngajarin begini. Karena kudu bisa. Begitu, karena kita ini disuruh sama Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, ente sholat seperti ente lihat aku sholat. Jadi sahabat ngelihat terus sampai Imam Syafi'i, terus sampai kiai-kiai, begitu
begitu. Jadi diajarin cara ibadah kita tuh, biar kita jangan asal-asalan. Jadi takbirnya di atas. Allahu Akbar. Nih ngangkat tangan ini diajarin oleh agama ada 4 ajaran. Ngangkat tangan ada 4 tempatnya. Nih ngangkat tangan nih ada 4. 1 ngangkat tangan nih saat takbiratul ihram, itu 1. Nih ngangkat tangan nih ajaran lain nih, ajaran begitu. 2 saat mau ruku, kufuwan ahad, tangannya diangkat lagi mau ruku. 3 saat bangun dari ruku, tangannya diangkat. 3. 4 saat bangun dari tasyahud awal. Itu aja tuh. Jadi rakaat 1 enggak ada bangun daripada sujudnya tangannya diangkat, Allah petanda angkat, ngurangi ganjaran lagi. Begitu. Gitu. Jadi kan sholat ini enggak sama ganjaran kita. Enggak sama, tergantung sejauh mana ngikuti tuntunan. Ngikuti tuntunan. Inilah buah dari maulid. Maulid itu biar kita cinta Nabi. Kalau udah cinta bakal kita hadir di majelis taklim biar kita ngikutin ajaran Nabi. Jadi tangannya sunat diangkat. Maukah kita sholatnya duduk atau diri atau miring? Kan tidur miring kayak yang kemarin. Itu tetap ngangkat tangan, ini hukumnya sunat. Kalau orang laki, ibu mau ngajarin lakinya atau ngajarin anak laki, ini tangannya diangkat, ininya keteknya dibuka. Kalau orang, jadi ibu harus punya anak nih laki, ngajarinnya begini. Jangan nyontoh mama, beda ini gitu. Nabi ajarinnya begitu. Kalau orang laki itu begini, kalau perempuan begini, pokoknya keteknya enggak boleh terbuka. Begitu. Jadi kita takbir usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adiyatala Allahu Akbar. Udah bar ibu turunin. Turun nanti nih Anda ajaran nurunin tangannya bagaimana. Itu kenapa orang pakai diputer-puter? Karena kesalahan turun. Jadi dia turunnya tangan kanan dulu. Gara-gara dia turunnya tangan kanan dulu, salah. Akhirnya dia diputer-puter. Allahu Akbar, kanan. Oh salah ya, kudunya kanan di atas. Bener apa salah ya? Oh iya bener, itunya diputar-putar. Penyebabnya turunnya kiri dulu. Turunnya kiri dulu, turun tuh. Ibu kalau turun dari metro mini angkot kiri. Kalau turun jangan kanan, salah jadi. Jadi Allahu Akbar. Ini udah bar nih. Berarti udah bar udah selesai. Ibu turunin. Begitu, tinggal turun aja. Tinggal turun. Ntar nih ngenggenggamnya bagaimana? Ya sabar dikit-dikit. Biar paham, karena masing-masing punya ajaran. Artinya punya ajaran, ini sunat sendiri, ini sunat sendiri, sunat sendiri. Jadi sunat sholat ini kalau mau disampaikan keseluruhannya 1.500 sunat. Totalnya. Sunnah sholat itu. Banyak apa dikit? Banyak ya, banget ya. Jadi
pelan-pelan nambah dikit, begitu kita. Jadi ini sholat ini kita ngecek namanya, ngecek. Kalau kita udah rapi, alhamdulillah. Kalau belum rapi, alhamdulillah saya ngaji. Jadi pelan-pelan kita rapi ke depan. Begitu, karena kita ini enggak ada ngejar sesuatu selain ngikutin ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Makanya tangannya supaya dia bisa kayak tadi rada bengkok dikit dia punya tangan. Kalau tangannya lurus enggak bakalan bisa. Kalau lurus mesti kelewat kuping. Iya, kalau lurus. Buka juga begitu. Jadi mesti bengkok tangannya. Kalau ibu begini. Kalau matanya liatin tempat sujud, mesti lurus kuping. Ibu, kalau matanya ke atas nggak bisa ibu. Nggak bisa, tangannya nggak bakal nyampe. Karena ibu tangan ini dipegangin sama ketek ibu. Ditempelin, kayak ada magnetnya. Magnetnya itu. Itu begitu. Maka matanya liatin tempat sujud. Tangan nih. Jadi ngangkat tangan nih, takbir nih Allahu Akbar. Gede nih ganjarannya. Yang kedua, kelarnya di sini. Tuh dikitan. Oh, ini saya ajarin. Boleh semuanya, nggak ada yang batal. Hanya berbicara mana yang tertinggi ganjarannya. Ada 3 sebetulnya. Ajaran takbir ini. Ada 3. Jadi yang pertama, Allahu Akbar, barnya di atas. Ini paling gedenya ganjaran ngangkat tangan. Kedua, barnya di tengah. Allahu Akbar, barnya di sini. Ini dikitan ganjarannya. Ketiga, barnya di bawah. Jadi lempeng. Allahu Akbar. Habis di bawah naikin lagi. Itu ada 3. Tapi yang tertinggi yang kayak tadi. Yang pertama, yang tertinggi. Saya bilang nomor 1 itu tadi. Gitu, yang pertama begitu. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Begitu. Ini takbir sunat kita nih. Jadi ngangkat tangannya mula-mula dengan takbir, terakhirnya sampai atas. Bar udah rapi. Kalau udah bar berarti kita sudah rapi dah tuh. Ajaran-ajaran buat kita dengan bar tuh selesai. Allahu Akbar. Udah bar. Itu bareng sama niatmu udah tuh syarat tadi. Ini mengangkat tangan aja. Ngangkat tangan. Jadi bangun dari sujud, enggak ada ngangkat tangan. Pokoknya jumlah ngangkat tangan ada 4. Begitu ada 4. Hanya bakal nambah 1 nih ngangkat tangan kalau berjamaah. Kalau imamnya ngangkat tangan, walaupun kita belum tasahud, tasahud yang kita laksanakan tasahud imam ngangkat tangan. Contoh zuhur. Imam tasahud awal. Ya, rakaat 2, imam rakaat 2, kita baru ikut. Maka imam abis tasahud awal ngangkat tangan. Allahu Akbar nih, tangannya diangkat sampai mari. Kita juga walaupun baru 1 rakaat ngangkat tangan karena kita habis ikut tasahud awal imam walaupun bukan punya kita. Itu kan kita kalau enggak bermakmum diri enggak ada. Oleh karena kita ngikut imam, imamnya habis tasawuf awal diajarin ngangkat tangan oleh agama, maka kita juga ngangkat tangan. Maka imam 3 rakaat enggak ada ngangkat tangan, maka kita juga
Mestinya tasawuf awal, enggak. Maka kita juga enggak ada ngangkat tangan akhirnya, karena terkait dengan berjamaah. Itu ngangkat tangan. Jadi agar supaya kita ngangkat tangan ini rapih adanya, rapi adanya. Ini adalah hal-hal yang paling pokok daripada kita punya aturan daripada sholat kita. Kemudian kata kitab kita, wasunnatu aqibah hadhihi takbirati, sesudah kita membaca takbiratul ihram ini ada dua kesunatan yang harus dikerjakan oleh kita. Haruslah kita kerjakan oleh kita, ada dua kesunatan yang harus dikerjakan sesudah takbiratul ihram. Yang pertama, kita membaca doa iftitah. Doa iftitah. Jadi sesudah takbiratul ihram, bagi siapapun orang yang sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, di luar sholat jenazah, sholat fardu, sholat sunat, begitu, baik jadi imam maupun jadi makmum, maupun sholatnya sendirian, mau dia laki, mau dia perempuan, sunat membaca doa iftitah. Sebelum saya nerangin doanya, aturan doa iftitah ini, satu aturannya adalah bila kita belum baca bismillah, belum baca fatihah, bismillah tuh maksudnya. Kalau udah kadongan, namanya orang sholat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, waduh belum doa iftitah, enggak boleh mundur lagi. Enggak boleh mundur lagi, udah kelewat. Waktunya udah enggak ada. Waktunya. Jadi sebelum baca apa-apa, doa iftitah di rakaat pertama habis takbiratul ihram, sebelum baca apa-apa, itu satu aturannya. Yang kedua, dibacanya sebelum duduk. Kalau kita udah duduk, udah nggak ada doa iftitah. Contoh, belum duduk nih bagaimana? Ibu berjamaah sama lakinya, kemudian lakinya lagi duduk tasyahud awal, kan ibu pas diri langsung duduk. Pas habis duduk ini kan bakal diri, udah nggak ada ajaran doa iftitah karena udah duduk, karena ini dibaca sebelum duduk. Kalau udah keburu duduk, udah nggak ada, lewat aja, udah nggak dapet fadilah ini daripada doa iftitah. Ketiga, bila bukan makmum masbuk dalam berjamaah nih. Kalau ibu jadi makmum masbuk tuh imamnya sudah membaca surat. Kalau imamnya udah membaca surat, diperhatikan surat yang dibaca ini pendek apa panjang, begitu. Anggap deh bacanya dia wal asri, imamnya. Nggak mungkin kalau saya doa iftitah bakal fatihah saya enggak keburu, maka kita enggak ada ajaran doa iftitah langsung baca
Fatihah karena kita makmum masbuk. Begitu. Jangan sampai kita iftitah aja, nanti pas imam ruku ujungnya ruku. Ini salah namanya. Karena Fatihah itu nanti di depan habis ini adalah rukun. Doa iftitah sunnah. Jangan sampai kita nyari jarum hilang kampak, benar. Jangan sampai rukun kita langgar dalam aturan-aturan agama. Doa iftitah ini bagaimana? Sebetulnya Nabi ini ngajarin doa iftitah banyak banget ya. Lebih daripada 10 macam bacaan doa iftitah ini. Ada yang doanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang kayak begitu, hadisnya sahih. Tapi yang tertinggi dari sekian banyak itu satu doa iftitah nih, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu. Ini segitu tuh udah jadi, Ibu. Segitu doang udah jadi. Ini satu ajaran nih. Segitu doang jadi tuh. Segitu doang. Jadi untuk apa? Kayak Ibu taraweh. Iya. Begitu. Segitu aja tuh udah jadi. Kalau Ibu panjang nanti makmumnya berhenti. Ah, ini nyai ini mau lama, lama. Begitu. Jadi ini jadi nih satu, dua nih. Ini wajah tuh. Ada yang nggak mau ini, nggak apa-apa. Tapi ini ada ajarannya juga dari Nabi. Ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini dua bacaan. Ini yang tertinggi dibanding yang lain. Ada doa iftitah itu doanya Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bidambi faghfirli dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Udah pernah belum baca begitu tuh? Udah ya, udah yang udah ada aja dah. Saya nggak mau ajarin semua puyeng nantinya. Begitu ngapalin lagi, begitu jadi stres. Saya ndak mau ajarin. Kenapa begitu? Ada tuh Allahumma ba'id baini wa baina khotoy, itu doa sendiri juga. Ajaran daripada doa iftitah. Kenapa tinggian Allahu Akbar kabira ini wajah tuh dibanding yang lain? Sebab ini puji-pujian. Kenapa Allah memba'id baini padahal hadisnya sahih, tidak diajarkan oleh nyai-nyai kita pada perukunan, padahal ini pun doa iftitah Rasulullah, padahal ini pun dibaca oleh Nabi. Kenapa? Karena pada materi pilihan, pada materi pilihan, bukan materi kesempurnaan seluruhnya. Jadi kalau disuruh milih, maka Imam Syafi'i memilih pujian Allahumma ba'id baini. Betul, itu doa iftitah Rasulullah juga. Tapi Allahumma ba'id baini doa. Doa dan pujian, tinggian pujian. Ibu punya teman 2 orang.
Yang satu muji mulu, ya Allah murah banget, jangankan nama orang yang kenal, yang gak kenal aja dibantu, orangnya luar biasa, muji. Yang satu minta mulu, yang satu dari dua orang ini, yang satu muji, yang satu minta, mana yang paling didemenin? Yang muji. Allah begitu. Dalam hadis qudsi Allah bilangin, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Kata Allah, siapa orang yang sibuk menyebut-nyebut, memuji-mujiku, enggak keburu minta-minta kepadaku, aku akan berikan lebih dari apa yang tukang minta-minta. Lihat Rasulullah enggak pernah minta-minta sama Allah, ya Allah bukain dada saya kayak Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri. Nabi mau enggak muji-muji Allah mulu, dikasih, enggak pakai minta alam nasroh laka sadrak, enggak pakai diminta, dikasih karena tukang muji. Begitu muji ama Allah, begitu yang paling tinggi muji gitu. Maka kenapa baca sholawat duitnya bakal jadi banyak, usahanya jadi lancar? Karena muji, isinya muji. Ada teman kita ini Sallallahu Muhammad, duitnya belah mana ini ya, kagak ada duitnya di sini, karena dia nggak paham. Begitu. Kita bukan dokter udah kayak dokter. Ini yang jadi penyakitan mulu. Saban hari ngecek gula mulu, saban hari rajin banget, saban hari. Mana alat satu sama alat satu enggak sama hasilnya, begitu. Mana beli alatnya yang murah lagi cepet rusak, akhirnya waduh naik lagi, stres gitu. Yang kayak begitu ndak usah mau diracunin, jadi pegel sama diri, pegel. Jadi yang harus dicek, udah baca Quran apa belum. Nah dicek tuh yang kayak begitu. Tuh alat mulu yang dipegangin, malah lagi pergi ke dapur ngapain, cek gula lagi, capek. Yang kayak begitu capek begitu. Mondar mandir, capek kita, capek. Akhirnya kita dihantui oleh pikiran busuk kita, jadi stres. Itulah sarang penyakit, nyimpulin diri aja begitu. Waduh ini jadi stres. Begitu, yang stres kita, ulah kita juga gitu. Jadi ndak usah begitu. Jadi doa iftitah yang tinggi, Allahu Akbar kabira, itulah kenapa diajarkan dalam perukunan, karena isinya pujian. Sedang muji itu lebih tinggi dibanding minta. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Bukan kadar yang tinggi di mata Allah yang adanya banyak permintaan, tapi yang tinggi itu bila dianugerahi husnul adab, memuji Allah. Itu yang paling tinggi. Kalau muji itu paling tinggi. Nabi Ibrahim begitu. Waktu dibakar oleh Raja Namrud, api udah berkobar luar biasa, tungku udah nyala. Nabi Ibrahim datang, ada proposal enggak yang mau diajukan nama Allah? Kata Nabi Ibrahim, ama ente enggak? Iya mau Allah.
Ada enggak? Enggak. Loh, ente mau dibakar? Enggak. Saya pengennya muji Allah aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu aja. Selamat. Sampai Jibril nanya, ente enggak minta? Kalau minta ngatur namanya. Kayak Allah tuh buta. Pakai kita atur-atur. Nggak usah dah. Ini orang yang kelasnya tinggi. Tapi bagi kita kelasnya yang rendahan, minta juga disuruh oleh Allah. Udhuni astajib lakum. Ini juga perintah. Tapi kalau mau dibandingkan dengan memuji, enggak lawan. Tinggian muji. Contohnya kita ada temen minta mulu, yang satu muji mulu, yang paling enak di hati kita yang mana? Nah, Allah begitu. Begitu ada orang sampai malaikat senyum-senyum aja kalau udah pagi nih. Begitu jam 7 ada orang nih ya. Saya nggak paham nih kalau ibu-ibu nih. Begitu ada orang sampai begini, malaikat juga bingung lihat dia. Kalau rezekiku di langit, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau seret, lancarin. Kalau dikit, banyak. Ini yang kayak begini nih, ngatur apa diatur? Ngatur. Yang namanya hamba tuh ngatur apa diatur? Yang namanya Tuhan ngatur apa diatur? Oh, ngatur. Lah ini hamba ngatur kata malaikat. Begitu amat ya kata malaikat. Jadi gimana kata ibu kita? Ini namanya kelas doa. Boleh. Begitu yang paling tinggi muji. Kan diajarin abah sholat duha suruh baca surat Duha 40 kali. Kan begitu, muji Allah. Sama. Malaikat juga ngerti. Kalau udah baca Duha 40 kali, pasti ini. Malaikat juga paham. Kayak begitu. Enggak apa-apa, tapi bukan berarti tidak boleh. Ini berbicara kelas kedekatan dengan Allah. Maka diaturlah tuh kelas kedekatan. Itu begitu. Enggak apa-apa juga. Ini kan jadi ibu jangan bingung ada orang makan pakai tempe doang apa pakai ayam. Kan begitu. Bukan berarti tempe itu haram. Begitu kan. Bukan salah. Ini kan lagi saya nerangin tinggian mana. Bukan mana boleh mana tidak. Harus pahami begitu. Mana boleh mana tidak. Bukan begitu. Tinggian mana. Kenapa? Ini kan awalnya kenapa ulama-ulama kita ngajarin perukunannya Allahu Akbar bukan Allahumma ba'id baini, padahal dua-duanya diajarkan Nabi. Sebab Allahu Akbar kabira memuji, kalau Allahumma ba'id baini minta, sedangkan minta ama muji tinggian muji. Allahnya udah janji yang tukang muji-muji akan dikasih lebih daripada yang tukang minta. Begitu. Bukan berarti tidak boleh minta. Wong minta juga ajaran Nabi, tapi rendah. Yang paling bagus muji. Oh iya, baiklah kalau begitu. Iya. Baru paham. Iya, baik Bunda. Alhamdulillah. Kenapa kita ajarin habis dohor baca la ilaha illallah malakul mubin? Sebetulnya Nabi itu nyuruh, bukan kita.
Nabi bilang, siapa orang baca la ilaha illallah mubin 100 kali, rezeki tidak bakal ngalamin susah. Kenapa? Karena muji-muji Allah ini, Allah demen. Kalau orang dipuji-puji itu demen. Lihat tuh biduan tuh, ada orang duduk, Pak Lurah, udah langsung naik aja. Padahal dia nggak minta, enggak. Gara-gara ujungnya dikasih. Gitu. Begitu, itu tinggiannya tuh muji. Muji. Begitu. Itu adalah hal yang paling penting. Muji. Begitu. Ini makanya Allahu Akbar kabir. Bukan maknanya Allahumma ba'id baini kagak boleh. Bukan berarti Imam Syafi'i juga tidak tahu Allahumma ba'id baini. Kayaknya Imam Syafi'i bukan. Kenapa ulama ajarin? Jadi milih persembahan tuh kalau mempersembahkan kepada yang kita cintai, yang terbaiknya. Begitu. Dan yang terbaiknya memuji. Entar mintanya dibimbing sama Nabi. Waktu duduk antara dua sujud, minta. Begitu. Sebelum salam, minta. Entar diajarin dalam sholat. Mintanya. Begitu. Akan diajarin. Cuman kita nggak paham. Ini maka saya ngaji nih. Saya janji nggak bakal banyak-banyak saya ngaji. 1 rukun. 1. Nggak mau kebut-kebut supaya paham. Sebab sholat ini bila dapetin kenikmatan luar biasa. Luar biasa. Begitu. Kan kalau mau jujur kita sholat ini bukan baru. Baru apa dari dulu? Dulu doang, dulu banget. Kalau satu sholat itu satu cahaya, 100 sholatnya itu 100%. Gitu, kudunya kita udah tenang banget. Masih suka stres nggak? Ini yang harus dimasalahkan. Ada masalah apa ini dalam sholat kita? Begitu. Apakah kita hanya terjebak pada rutinitas muslim harian tanpa mengenal esensi? Apa ini tujuannya? Ini nih yang harus dipikirin sama kita. Jadi ibarat bikin sayur asem nih biar gampang. Ibu bukan segidir gedenya, bukan. Biar kata ibu segidir gede dipersembahkan sama orang campur mengkudu, nggak ada yang makan. Begitu, biar ibu semangkok kecil asal bener dimakan. Jadi ama Allah tuh bukan banyaknya, tapi benarnya. Nah inilah kita ngaji ini nyari benar. Begitu maksudnya. Ngaji ini biar kita pelan-pelan kita dandani cara kita ibadah. Begitu. Ujungnya kita ngambekan sama Allah. Masih bocah. Kalau ngambekan sama Allah. Gue udah sholat duha seminggu. Gak ada perubahan orang gue berhenti aja di. Kan ada yang kayak begitu ya. Ada nggak? Allah diambekin kata Allah. Gue kagak rugi. Masih banyak empok-empok yang lain yang rajin. Biarin. Begitu kata Allah. Yang rugi siapa? Sama Allah ngambek gitu. Emang ada? Oh iya. Dia tidak paham. Paham. Jadi Allah itu kalau demen kayak begitu. Nih saya mau contohin biar kita jangan banyak nyalain Allah. Ibu lagi makan di Telaga Sampiren. Nih, iya, saya ajarin nih. Pertama kali datang orang bawa gitar, ngamen, mana lagunya gak enak, ganjreng. Pegel di kuping. Ibu kira-kira langsung bagi duit apa nanti? Hah? Kenapa langsung? Biar pergi begitu. Datang lagi satu lagi. Mana lagunya favorit kita lagi Roma Irama. Lagunya metik gitarnya sama.
Begitu. Itu kira-kira buru-buru dikasih duit enggak? Kenapa enggak? Enak. Allah begitu sama ibu. Kalau ibu zikir enggak dikasih, itu Allah enak sama ibu. Kalau buru-buru dikasih, Allah gedak. Nah, yang empok ini kasih aja malaikat. Dengar suaranya udah gedak banget, sesak. Begitu. Jadi kalau telat itu, ini hebat ini. Begitu. Bukan muji kesabaran, asik Allahnya berdua-duaannya. Begitu. Jangan pengen buru-buru, semuanya ada waktunya. Kalau buru-buru bahan bulian. Lihat tuh orang yang buru-buru pengen jadi pemimpin, dibully banyak orang. Karena minta buru-buru. Tiba waktunya ada. Begitu. Siang kita, siang ya Allah. Siang begitu. Jadi jangan ngambekan, maksudnya ama Allah, jangan ngambekan. Begitu. Ini ndak rapi. Satu, doa iftitah. Dua, membaca a'udzu. Jangan nape enggak setiap mau baca Fatihah a'udzu dulu. Jangan main di loncat aja, langsung bismillah aja. A'udzu dulu. Sunnah. Sebelum baca Fatihah baca a'udzu saban rokaat. Setiap mau baca Fatihah a'udzu dulu. Kalau nggak dilatih kelewat mulu. Oh itu ya betul tuh. Tuh begitu. Maka ibadah ini biar rapi, pelan-pelan, biar sempurna, insya Allah. Dah segini aja ngaji kita dah. Buat ada yang ditanya mungkin, baik. Jadi iya baik. Sebetulnya nanti ini akan dijelasin panjang yang ditanya saat yang tidak. Iya, tapi karenanya ya kita terangin. Begitu. Ini nih mau ngaji, nih Fatihah aja belum, kita surat belum. Jadi i'tidal tuh artinya i'tidal tuh nanti di depan ada nih tulisannya. Yang namanya i'tidal tuh balik laginya orang sholat seperti sebelum ruku, itu i'tidal. Jadi i'tidal itu balik laginya orang yang sholat kayak belum ruku. Belum rukunya gimana? Belum rukunya gimana? Sebelum ruku ngapain? Masa sebelum ruku sedekap? Nah, sebelum rukunya ngapain? Masya Allah Akbar. Ini sholat apa kagak ya? Sebelum ruku ngapain? Berdiri. Sebelum ruku mah berdiri. Sebelum ruku berdiri. Berdirinya tangannya gimana? Tangannya? Oh iya, itu i'tidal namanya. I'tidal tuh balik laginya orang yang sholat seperti semula sebelum ruku. Kalau ibu tangannya lurus sebelum rukunya, i'tidalnya lurus. Kalau ibu sebelum rukunya sedekap, i'tidalnya sedekap. Nanti panjang dalilnya saat i'tidal. Biar nanti pada paparannya insya Allah dipaparin semua. Moga panjang umur, sehat walafiat. Wallahu a'lam. Baik. Tabarok.
Ya betul. Jadi kalau misalnya malam malam besoknya nggak baca, gitu, oh berarti yang kena azab kubur, gitu. Kalau kayak di YouTube. Iya. Jadi Nah sekarang saya jadi begini, saya kan kalau malam itu kan les tuh sampai malaman, kadang-kadang udah ngantuk. iya. Menyikapi biar supaya saya tetap baca, saya takut kata Pak Kiai itu kagak luasa cuma 24 jam, ntar kalau saya lupa nggak baca, nah saya kena azab kubur kalau pas saya meninggal gitu. Jadi cara menyikapinya, saya sholat isya, saya baca bagi dua gitu. Cuma saya karena saya belum dapat ilmunya, saya ragu-ragu juga ini benar apa enggak gitu. Nah kesempatan inilah saya tanya. Iya baik. Itu mungkin kalau di YouTube itu lagi nerangin tentang soal kubur barangkali ya. Kalau ada kalimat-kalimat waqiah. Sebetulnya saat ngaji Riyadh ini, pada waktu bab awal-awal Riyadh ini udah kita bedah juga. Di antara khasiat daripada surat Al-Muluk, Tabarok itu, nanti kalau dia wafat enggak bakalan ditanya ama mungkar nakir. Jadi orang yang melazimkan saban malam baca Tabarok, maka orang tuh kalau meninggal enggak bakalan ditanya ama mungkar nakir. Kalau enggak ditanya enggak bakalan kena azab. Wong lolos begitu, nikmat begitu. Gitu. Maka ada candanya barangkali, biasa kadang ngaji itu canda. Kalau pengen kagak baca, ngintip sama malaikatnya kira-kira mau mati mau kagak besok. Begitu catatannya. Begitu kalau pengen kagak baca. Begitu. Malam Jumat kita baca enggak mati, malam Sabtu kita baca enggak mati, malam Minggu enggak baca mati ditanya. Sebab saat ditanya tuh saat dia tidak baca Tabarok. Tabarok itu udah jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang baca Tabarok itu sejak dia tahu sampai wafat ndak bakalan ditanya ama mungkar nakir. Nah, pertanyaan bunda kita bagus niat mulianya, dengan kondisi kita yang terbatas, kita kredit, enggak apa-apa. Kan yang penting disuruhnya sama Nabi baca. Bahwa bacanya itu apa cash, apa kredit. Boleh kan Tabarok 30 ayat. Satu ayat ngetes segelas. Ntar lagi seayat ngetes segelas. Boleh ayat. Kayak bunda kita tadi pada maghrib 10 ayat. Habis sholat isya 10 ayat. Mau tidur 10. Silahkan. Boleh saja. Jadi bagus, jadi artinya ide kreatif. Jadi diangsur, dicicil silahkan. Kan 30 ayat dan sunat. Kalau baca Tabarok di akhirnya Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima imma'in. Doa dulu Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Nabinya selalu begitu. Kalau habis baca Tabarok. Oh baik, oh boleh. Bagus juga. Enggak apa-apa. Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Ini sunat baca itu. Baik. 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 Kenapa? Iya. Dibantuin barangkali yang lain nyampe nama saya. Iya apa? Apa?
Bahrotin. Hah? Enggak ada apa satu orang aja yang nyambungin ke saya nggak paham. Iya, satu orang aja nolongin ibu itu, suaranya buat ke saya kurang dengar. Pak Kiai mau nanya, artinya Bahrotin Tabrijin itu apa sih? Bahrotin Tabrijin. Bahrotin Tabrijin. Ini dari mana ini? Itu apa? Kan Kiai disuruh apa itu? Apa itu? Tadi tapi nggak dikasih tahu arti. Mau tahu Pak Kiai gitu. Makasih banyak. Oh iya, baik. Saya kurang paham begitu. Kalau yang kayak begitu tulisannya harus lengkap begitu gitu. Jadi apa, ada orang nanya sama saya, tulil itu artinya apa begitu. Ini ada orang nanya, tulil itu artinya apa? Saya bilang, yang mana? Dia baca ilahilas tulil firdausi, tulil doang. Nah ini bunda kita begitu tadi, Rojin apa itu tadi? Mana tulisannya begitu? Sayanya nggak paham. Redoin saya tidak ngerti itu artinya apa. Begitu. Baik. Iya boleh. Iya. Pada saat kita malam hari mau sholat isya, kita baca surat tabaroknya pada saat sholat isya, itu apa udah termasuk bunda, cakep namanya, cakep. Yang penting prinsipnya itu teknis namanya. Ibu tanya teknisnya dalam sholat, silahkan lebih gede lagi ganjarannya. Begitu kan tadi udah saya bilangin. Bagi yang hafal Quran, bagi yang hafal Quran jangan pakai ini. Tadi bacanya iya Ar-Rahman sampai kelar, Tabarok, iya kayak gitu. Iya, itu begitu. Coba sini. Dari TikTok dia viralnya. Bahrotin bahasa Arab tidak ada. Bahrotin iya enggak ada yang kayak gitu. Itu amalan apa itu ya? Jadi nih kalau pengen ini amalan biar apaan itu ya? Iya tanya aja sama TikToknya ada. Jangan nama kita. Sama TikToknya aja ditanya. Begitu. Sama TikTok. Iya biar TikToknya menjawab. Iya. Biar TikToknya bisa aja ini bunda kita ini ya. Iya, jadi kami kurang paham. Iya, ya keterbatasan kami. Wallahu a'lam begitu. Baik. Iya kan tadi dibilangin, baik sholat wajib maupun sholat sunnah kecuali sholat jenazah. Kan sholat jenazah sholat wajib juga masalahnya, fardu kifayah. Sholat sunnah semua sholat sunnah. Oh iya, jadi mulai ini alhamdulillah kita pakai begitu biar sempurna. Iya sama-sama. Iya baik. Begitu. Iya baik.
Kalau bunda nanya begitu, qadha lebih tinggi. Tak, iya betul, lebih tinggi karena qadha wajib, dia mah sulit dilawannya, yang wajib sama yang sunnah. Iya, susah barang wajib masalahnya begitu, kurang lebih begitu. Tapi pada prakteknya mana yang kita suka itu aja begitu, enggak apa-apa, hal yang boleh. Wallahu a'lam. Apalagi mau nyariin lagi? Sini boleh sini. Apa ada keterangan? Apa keterangannya apa? Biar sayanya tahu juga. Apaan? Katanya melakukan sesuatu seperti memakai baju. Memakai baju. Kata TikTok ini. Ini bagaimana? Nanti ibu kita aja dijelasin sama temennya. Karena ndak ada bahasa Arab begitu. Ya. Apaan? Biasanya suatu amalan yang biasa untuk beraktivitas seperti pakai baju, berkendara gitu. Tapi itu ada dua masing-masing. Iya, pakai baju dan Jadi doanya apa disuruh baca dia? minta izin yang tadi ditanya itu, yang tadi ditanya. Oh baik. Jadi bahrotin tabrizin itu, jadi kata si TikToknya, saya jelasin kata TikToknya, saya juga nggak tahu karena bahasa Arab nggak ada. Kalau ibu mau pakai baju, mau pakai apa, sambil joget-joget baca itu biar sehat katanya gitu. Baca itu, ini mah yang kagak-kagak. Kita orang majelis pakai baju doanya alhamdulillah dikasani hada min ghairi haulin mini wala quwatin. Kalau baju baru, kalau baju yang udah biasa udah kita pakai ya Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwala wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwala. Itu yang diajarin sama Nabi. Saya jadi ingat waktu saya kecil ya. Iya. Mak saya tuh kalau motong kuku ada doanya. Oh iya. Ngapain ada doanya, tapi mungkin karena mak saya bisa huruf, jadi apa dia dengar aja dari gurunya, jadi nawaitu azadzkuru min arkatin ayati. Saya dengar doang, apa sayangnya karena masih kecil, saya jadi cuman dengar gitu aja. Terus kalau misalnya kena air panas, salam apa sih? Salam apa ya? Salamun ala nuhin fil alam. Oh iya, amalannya biar supaya tidak luka begitu. Iya. Kayak gitu. Cuma sekarang ini saya nggak pernah dengar lagi, nggak pernah lihat lafaznya, itu artinya juga apa. Akhirnya gimana ya? Ngamalinnya juga ragu-ragu. Jadi ada juga yang kadang hanya karena dengar doang separuh. Contoh begini. Jadi orang dulu itu sebetulnya amalannya bagus-bagus. Hanya karena modal nguping, ngajinya sama guru ngaji nguping. Kadang kan ada kalanya salah dengar. Ada juga amalan itu kunci kalau ngomong amalan sebetulnya bukan pada benar dan tidaknya yang secara umum amalnya, pada yakin. Pada yakin. Sebab saya pernah nanya sama nyai-nyai. Nyai-nyai ini menjadi dukun beranak hebat nih, amalannya apa? Orang nyungsang sama dia bisa. Sama nyungsang sama dia bisa. Saya deketi tuh nyai, saya minta amalannya. Kata tuh nyai, Ji, lu juga bisa sebetulnya amalannya. Bisa sebetulnya, cuman lu kurang paham pada bagian ini, kata nyai. Emang apa nyai? Jadi lu baca lam taro. Begitu kata nyai. Begitu alam taro kaifa farobuka, buka. Begitu. Kata kita yang kagak-kagak. Jadi tuh bayi keluar biar jung sanggar karena dibuka. Jadi saya ambil sekarang hafal ini doa. Tapi nggak pernah saya amalin. Dia kagak ada bahasa Arabnya begini. Ini ngarang-ngar. Cuman karena yakin manjur. Robbuka tuh Tuhanmu. Dia kata buka bahasa Indonesia. Buka. Karena yakin manjur. Begitu.
Sama teman kita yang tukang apa ini, obat ini nih, yang orang patah tulang tuh. Kita minta amalannya gimana bisa dapat. Dia baca itu ayatnya, ina patah-patah. Jadi dia ngarang-ngarang sendiri. Cuman yakin. Keyakinan ini jadi manjur. Jadi doa yang tadi di TikTok, ya udah amalin aja, nggak jelas itu. Begitu. Enggak usah diamal. Iya. Itu Rabbuka. Ibu boleh amalin barangkali, ini amalan. Katanya itu biar nyungsang keluar. Bacanya begitu. Jadi enggak terus Nyai, enggak, pokoknya buka. Jadi akhirnya malaikat juga dengar, suruh buka begitu. Brojol baik katanya. Yakin. Kurang lebih begitu. Jadi kalau doa-doa tadi itu sebetulnya kalau ada ininya bisa dirapin. Dulu saya ada orang Bendi Raya ini, orang Jawa. Luar biasa, kalau masih banyak barangkali itu. Rumahnya dulu di Bendi Raya itu hampir ada 15. Rumah daerah Bendi Raya itu. Itu doa-doanya, mohon maaf, doa-doa minta rezeki, saya tahu itu orang itu. Tapi banyak salah gitu. Banyak salah. Saya bilang, Pak ini salah ini. Sebetulnya karena dengar ditulis, salah itu aja. Salah dari ilmu dengar. Kalau yang tadi itu ibu kita tanya yang tadi TikTok, saya nggak ketemu bahasa Arabnya apa. Makanya saya jawab pakai tulil. Ada orang nanya sama saya tulil apa? Tulil. Ilahilas tulil. Ya nggak. Nanyanya sepotong. Jadi susah jawabnya. Dah segini aja udah sore ya. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah. Minta didoakan anaknya yang di pendidikan biar menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua, dapat ilmu yang manfaat. Kemudian ini dari Ibunda Ahyani, infaknya pahalanya untuk almarhum Kiai Haji Nunung Marzuki bin Haji Hamzah, almarhumah Haja Taslimah binti Haji Mukmin, almarhum Haja Aisyah binti Amilin. Ini dari Bunda Khoslah, pahalanya untuk almarhum Faraji bin Muhammad Saluki bin Lufi. Minta didoakan juga anaknya Indra Maulana dan Ilham Maulana yang di pendidikan. Kemudian ini atas nama dari Ustadzah Rosiyah dan jamaah pengajian sholawatan Jumat pagi 1.030.000 rupiah. Kemudian ini minta didoakan anaknya Andriana Firdausa binti Haji Abdul Muthalib supaya selesai tugas skripsi dan tesisnya. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Hamid, almarhum Haji Jumroh binti Haji Suhaimi. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semua hamba-hamba Allah ini yang berinfak, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima infaknya, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, disehatkan zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Anak-anak yang di pendidikan dapat ilmu yang manfaat, dimudahkan dalam menyerap pelajaran dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang punya hajat, Allah mudahkan hajatnya, dilancarkan hajatnya, dikabul berbagai harapan-harapannya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan ini kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya, Allah curahkan limpahan ampunan rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah.